Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas bolak-balik dipanggil ke istana tak membuat dia lupa untuk tetap mengajarkan ilmu agamanya. Hal ini terbukti dengan adanya Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Hampir setiap hari majelis yang ia buka di rumahnya dipenuhi oleh murid-muridnya untuk belajar agama. Di antara sekian banyak murid yang ia didik, ada salah satu murid baru bernama Ahmad yang mendapatkan perhatian lebih dari Abu Nawas. Tentu saja ini mengundang rasa iri murid yang lain, terutama bagi murid yang sudah lama atau istilahnya murid senior. Abu Nawas yang merasakan hal ini kemudian memanggil semua muridnya untuk berkumpul. Ia ingin membuktikan alasan kenapa ia mempunyai perhatian lebih kepada murid barunya itu. Setelah semua muridnya berkumpul, lalu Abu Nawas berkata, "Siapa di antara kalian yang paling rajin ibadah dan berzikir?" tanya Abu Nawas. Hampir semua muridnya menunjuk ke arah Wahab selaku murid senior. Maka dipanggillah Wahab untuk maju ke depan. "Wahai Wahab, kamu lihat unta di depan rumah itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya melihatnya Tuan Guru," jawab si Wahab. "Sekarang tolong angkatlah unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Mendengar perintah yang tak masuk akal itu, Wahab pun dengan heran berkata kepada Abu Nawas selaku gurunya, "Wahai guru, mana mungkin saya dapat mengangkat unta itu ke atas loteng?" bantah si Wahab. "Ya sudah, tidak perlu kamu lakukan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memanggil murid barunya yang bernama Ahmad. "Wahai Ahmad, kemarilah, tolong angkat unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Tanpa membantah sedikit pun si Ahmad menjawab, "Baik guru, saya akan laksanakan." Lalu Ahmad segera keluar rumah dan berusaha mengangkat unta tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan Ahmad itu hanya sia-sia. Ia tak mungkin kuat mengangkat unta itu seorang diri. Kemudian Abu Nawas menyeru kepada Ahmad, "Sudah Ahmad, sudah, tidak perlu kau teruskan, kembalilah kemari," kata Abu Nawas. Ahmad pun segera kembali menghadap gurunya. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Coba kalian perhatikan, ketika saya menyuruh Ahmad, ia langsung mentaati perintahku tanpa membantah. Ia tidak mempedulikan apakah perintah itu dapat dilaksanakan atau tidak. Yang terpenting adalah Ahmad melakukan kewajibannya sebagai seorang murid. Perlu kalian ketahui, dalam kalian menuntut ilmu, yang terpenting bukan ingin menjadi pintar, tapi mendapat ridho dari gurunya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Mendengar nasihat gurunya itu, semua murid-muridnya langsung tersadar betapa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas baru saja membeli sepatu. Sepatu barunya terbilang unik dan jarang ada yang punya. Suatu kali saat Abu Nawas berjalan menuju masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatunya. Ternyata dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu baru Abu Nawas. Si pencuri lalu diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui bahwa sepatunya menjadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya ia di masjid, terpaksa Abu Nawas menunaikan sholat dengan memakai sepatu barunya. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. "Kurang ajar, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam si pencuri. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, ia pun berjalan pulang meninggalkan masjid. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba si pencuri menghampirinya. "Hai Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu."
lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu, kata si pencuri. Biarin aja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri terkejut karena ternyata Abu Nawas tahu niat daripada si pencuri. Ia pun langsung bergegas meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang sedang membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan pun terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya. Lalu saat akan peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" Saudagar kaya menjawab, "Aku akan menuliskan namaku." Abu Nawas yang kala itu juga ikut hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja untuk Allah," jawab saudagar kaya. "Jika kau buat itu untuk Allah, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian, tulislah memakai namaku," ujar Abu Nawas. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolaknya mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja aku yang membangun masjid tapi namamu yang ditulis," protes saudagar kaya. "Jika kau membangun masjid hanya untuk ketenaran dan kebanggaan diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya terdiam mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun tersadar akan kekeliruannya. Lalu ia berkata kepada para warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas langsung mencegahnya. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Dahulu kala, di sebuah negeri Turkistan, hiduplah seorang raja yang terkenal bengis. Suatu ketika, sang raja memanggil salah seorang ulama sufi untuk menceritakan beberapa kisah-kisah makrifat. Tatkala ulama sufi mulai bercerita, sang raja terlihat sangat antusias mendengarkannya. Setelah bercerita panjang lebar, entah kenapa tiba-tiba sang raja bertanya tentang Nabi Khidir. "Apakah aku bisa bertemu Nabi Khidir?" tanya sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, Nabi Khidir hanya datang bila diperlukan. Apabila Paduka menjumpai Nabi Khidir, hendaklah Paduka merebut jubahnya. Maka segala pengetahuan di dunia ini akan menjadi milik Paduka," kata ulama sufi menjelaskan. Mendengar hal itu, sang raja semakin bertambah penasaran. "Apakah itu bisa terjadi kepada siapapun?" tanya sang raja kembali. "Tentu saja Paduka, siapapun bisa," jawab ulama sufi. Apa yang dikatakan ulama sufi tersebut ternyata membuat hati raja gundah gulana. Ia terus berpikir bagaimana supaya bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Hingga akhirnya sang raja membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menghadirkan Nabi Khidir di hadapannya, maka akan diberi hadiah kekayaan emas yang berlimpah. Sayembara itu pun langsung menyebar sampai ke pelosok negeri. Sementara itu, di desa terpencil hiduplah seorang lelaki miskin yang bernama Bakhtiar. Bakhtiar ini juga mendengarkan sayembara yang diadakan oleh sang raja. Lalu terbesitlah di benak Bakhtiar akan sebuah rencana. Ia pun kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya sebuah rencana. Kita akan segera menjadi kaya raya, namun aku harus dihukum mati. Tapi itu tak mengapa.
karena hadiah itu bisa menghidupimu selamanya. Setelah berpikir masak-masak, Bahtiar pun menghadap Baginda Raja. Ia dengan lantang mengatakan bisa menghadirkan Nabi Khidir dalam waktu 40 hari. Namun ada syaratnya, yaitu Raja harus memberinya 1000 keping emas. Syarat itu pun diterima oleh Baginda Raja. Aku kabulkan persyaratanmu, bahkan bila kau berhasil melakukan tugasmu, kamu akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat. Tapi bila kamu gagal, kamu akan saya hukum mati, ucap sang raja menegaskan. Bahtiar pun menerima syarat tersebut. Ia pulang dengan membawa 1000 keping emas dan diberikannya kepada sang istri. Hari pun berganti, sampailah waktu yang ditentukan oleh sang raja. Maka di hari ke-40, Bahtiar menghadap Baginda Raja. Mana Nabi Khidirnya? Tanya sang raja. Ternyata jawaban Bahtiar di luar dugaan. Ia justru malah menasehati rajanya. Paduka yang mulia, kerakusanmu telah menyebabkan kau mengira bahwa uang akan dapat mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan, kata Bahtiar menjelaskan. Mendengar hal tersebut, sang raja pun menjadi murka. Celaka kamu telah mengorbankan nyawamu. Kamu berani melawan keinginan seorang raja, bentak sang raja emosi. Namun Bahtiar tidak gentar sama sekali. Ia bahkan kembali menasihati sang raja. Memang betul, siapapun bisa bertemu Nabi Khidir. Akan tetapi pertemuan itu bisa terjadi manakala niat dan maksudnya adalah benar dan dengan izin Allah, tutur Bahtiar. Cukup, alasanmu tidak akan memperpanjang usiamu. Kita lihat saja hukuman mati dengan cara apa yang pantas untukmu, ujar sang raja. Kemudian Baginda Raja berkonsultasi dengan beberapa menterinya untuk dimintai pendapat. Menteri pertama menyarankan supaya Bahtiar dipanggang hidup-hidup. Itu sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani mempermainkan rajanya. Lalu menteri kedua menyarankan supaya Bahtiar dihukum mati dengan cara dicincang-cincang tubuhnya. Sedangkan menteri ketiga, dia menyarankan supaya Bahtiar dibebaskan saja dan dipenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, Bahtiar tidak akan melakukan penipuan lagi. Setelah mendengar semua saran dari para menterinya, sang raja terdiam sejenak. Suasana pun mendadak berubah menjadi menegangkan. Dan ketika sang raja hendak memutuskan perkaranya, tiba-tiba datang lelaki tua misterius memasuki ruangan. Lalu lelaki tua itu berkata kepada sang raja, "Semua pendapat dari para menterimu sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui." Sang raja heran dan bingung dengan ucapan lelaki tua itu. Ia pun kemudian bertanya, "Apa maksudmu wahai Pak Tua?" tanya Baginda Raja. Lelaki tua itu lantas menjelaskan, "Menterimu yang pertama dulu adalah seorang pemanggang roti. Yang ia tahu hanya ilmu panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Dia bukan orang berilmu tapi malah menjabat sebagai menteri. Lalu menterimu yang kedua, ia dulunya seorang penjagal hewan. Yang ia tahu hanya ilmu cincang-mencincang, makanya ia menyarankan hukuman cincang. Dia bukan orang berilmu tapi malah menjabat sebagai menteri. Sedangkan menterimu yang ketiga, dia memang seorang yang berilmu. Ia berusaha mencari dan melihat akar sumber masalah dari semua ini. Makanya ia bersikap bijak dalam memutuskan perkara. Hai Raja, ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, Nabi Khidir akan muncul hanya pada seseorang yang bisa mengambil manfaat dari pertemuan tersebut. Kedua, orang ini, maksudnya Bahtiar, sebagai bukti pengorbanannya. Ia terpaksa melakukan penipuan.
ia pun rela melakukan apa yang ia anggap harus dilakukan, meskipun harus mengorbankan nyawanya, asalkan dia dapat membahagiakan keluarganya. Makanya dalam situasi genting ini membuat saya sudah sepantasnya muncul di hadapan kalian. Kata lelaki itu menjelaskan panjang lebar. Ternyata lelaki tua misterius ini adalah Nabi Khidir. Ia muncul dengan berpenampilan layaknya seorang sufi. Semua orang yang hadir menjadi melongo. Semua mata tertuju pada Nabi Khidir. Namun tiba-tiba ia langsung menghilang. Sang raja menjadi lemas melihat apa yang dialaminya. Baginda Raja sangat menyesal karena tidak sempat memanfaatkan dengan baik akan kehadiran lelaki tua itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir, orang yang selama ini ingin ditemuinya. Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Khidir, sang raja akhirnya memberikan belanja secara teratur kepada Bakhtiar. Sementara menteri pertama dan menteri kedua dipecat, sedangkan menteri yang ketiga tetap dijadikan sebagai menterinya. 1000 keping emas pun dikembalikan oleh Bakhtiar kepada rajanya sebagai kas kerajaan. Dalam sebuah catatan, Bakhtiar adalah seorang ulama sufi yang hidupnya sederhana di daerah Khurasan. Ia sama sekali tidak dikenal sampai peristiwa ini terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Menepati janji. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat 2 orang kawan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawannya. "Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu letakkan kayu ini di punggungku," pinta Abu Nawas. "Waduh, mohon maaf Abu Nawas, kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami tidak bisa membantumu." "Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas. "Halah, bilang saja gak mau bantu, pakai banyak alasan segala," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun, kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan kemana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri, tapi tak ada seorang di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. "Hei kawan, tunggu, aku minta tolong dong. Kumpulin kayu bakar yang berserakan dan letakkan di punggungku," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Gak ada apapun kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah,
lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dia tak mau memberikannya, ujar lelaki itu. Benar kamu gak mau memberikannya, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Iya benar sih, tapi aku bilangnya kan gak ada apapun, namun dia memaksaku untuk memberikan upah, kata Abu Nawas membela diri. Apapun janjimu, kamu harus memberikannya, Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua, tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong, kata lelaki itu mengadu. Memangnya apa isi kantong itu? Tanya Tuan Hakim. Gak ada apapun Tuan Hakim, jawab lelaki tersebut. Nah, kalau gitu berarti Abu Nawas sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun? Jelas Tuan Hakim. Dengan ini permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing, ucap Tuan Hakim. Mengakali nazar. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah itu tak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya yang bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Lalu salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya ia meminta nasihat kepada Abu Nawas. Dan keesokan harinya, tanpa pikir lama-lama, si pemuda langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, saya minta tolong Tuan. Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya, pinta si pemuda kepada Abu Nawas. Memangnya apa masalahmu? Coba ceritakan, sahut Abu Nawas. Si pemuda menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. Wah, masalahmu ini begitu berat anak muda. Saran saya sih perbanyaklah ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah dan sebagai bukti keseriusanmu, kamu sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu, tutur Abu Nawas. Baiklah Tuan Abu, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumah. Dan dari penjualan rumah akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin, balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mendapatkan saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam,
saat pemuda itu memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa? Batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi, ia mempunyai sebuah masalah. Saat hendak menunaikan nazarnya, ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia bernazar barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah terlanjur bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak yang bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama berpikir, ia menemukan sebuah ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tak bisa dipisahkan. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual rumah dan kucing tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Dan sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar dari hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Dan di kemudian hari, uang 10.000 dinar itu ia belikan rumah lagi untuk ditinggali. Pada suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hei pemuda, nazarmu sudah kau tunaikan belum?" tanya Abu Nawas. "Oh, sudah Tuan Abu. Uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan kepada fakir miskin, Tuan," jawab si pemuda. "Memang berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Ya semuanya Tuan Abu, jumlahnya 1 dinar. Karena kan saya menjual rumah hanya seharga 1 dinar, Tuan," balas si pemuda. "Wah, kenapa bisa murah sekali itu?" tanya Abu Nawas heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut, Tuan. Tapi harga kucingnya 10.000 dinar. Nah, uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, muka Abu Nawas pun memerah menahan amarah. Karena tak sepantasnya kita seorang hamba yang hina ini mencoba mengingkari ataupun mengakali janji kita kepada penguasa langit dan bumi. Mengalahkan cendekiawan sombong. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang itu ke istana. Sang cendekiawan disambut dengan hormat dan duduk di samping baginda raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari,
para petinggi istana dan orang-orang penting datang dan bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjajar dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilakan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya. Maka dengan segera ia berpaling kepadanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu yang tidak ada nilainya, dan janganlah kamu menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak ada apa-apanya." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kamu harus memberiku uang 1.000 dinar," kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak punya harta dunia termasuk dinar dan emas, namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, maka aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kamu beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab, "Lelaki yang masuk rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama, dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok puasanya.
Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan qodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua qodoknya itu tidak sah. Karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun mulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu. Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada di pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu. Karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1.000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Abu Nawas bikin kapok 2 orang ateis. Dikisahkan, suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas.
Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan. Jawab kedua orang tersebut. Kenapa harus diperdebatkan? Tuan tidak percaya adanya Tuhan? Tanya kawan Abu Nawas. Tidak, sama sekali tidak. Kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihatnya? Kata kedua orang ateis balik bertanya. Ya tidak sih, tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Jawab kawan Abu Nawas. Dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia. Balas kedua orang ateis. Karena takut kalah debat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu asing itu. Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat orang yang mempercayai adanya Tuhan. Kata kawannya memberitahu. Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat. Sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, itu hak Tuan. Tapi tolong jangan pengaruhi penduduk sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. Kalau kalian memang percaya Tuhan, kenapa tidak bisa membuktikannya? Balas orang ateis. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan? Kata Abu Nawas kesal. Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan? Tanya orang ateis. Tentu saja aku tidak pernah. Jawab Abu Nawas. Nah, kalau begitu kesimpulannya Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu harus dipikirkan pakai akal logika. Balas orang ateis. Baik, sekarang giliranku balik bertanya. Kata Abu Nawas. Silakan, kami siap menjawabnya. Jawab orang ateis. Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian? Tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu serempak menjawab, tidak pernah. Kemudian dengan nada sedikit ketawa Abu Nawas berkata, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak. Spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, Hei Abu Nawas, katanya Tuhan kan maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel? Tanya Abu Nawas. Tentu saja ibu kami tahu, karena sekecil apapun manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Jawab kedua ateis.
Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Jawabannya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni selama manusia mau bertobat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.